Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin wal muslimat, semoga semuanya diberikan umur panjang untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga semuanya sehat lahir dan batin, dan semoga hidupnya tambah barokah summal barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada para pemirsa yang budiman, saat sekarang Abah akan menyempurnakan jawaban pertanyaan mahasiswi dari Unpam. Dalam hal ini, sebelum Abah melanjutkan jawabannya, Abah mengajak kepada seluruh pemirsa, apabila ada di antara para pemirsa akan bertanya kepada Abah, silahkan, dengan catatan tolong tulis namanya, dari mana asalnya, dan ketika bertanya serius, sungguh-sungguh. Jangan bertanya kepada Abah dengan kesan pura-pura. Insya Allah pertanyaan para pemirsa bermanfaat untuk dirinya dan juga menjadi media dakwah, mendapatkan pahala jariah karena bermanfaat untuk semua para penonton tayangan TikTok Abah. Mari kita bersama-sama perhatikan jawaban kelanjutan dari penanya mahasiswi. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Al-ayah. Kepada para pemirsa yang budiman, firman Allah surat Maryam ayat 59 ini mengandung makna atau arti peringatan kepada para umat Nabi terdahulu, terkhusus peringatan terhadap umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping makna ayat ini, di dalamnya terkandung makna bahwa terjadinya degradasi
kehidupan generasi pengganti yang buruk. Dalam arti lain, terjadinya regenerasi kehidupan sesudahnya baginda Rasulullah dan sesudahnya orang-orang soleh, yaitu terjadi kemerosotan kualitas ibadah, terutama sholat, serta terjadi kemerosotan terhadap moral. Inilah bagian di antara isi kandungan ayat yang sedang Abah bahas. Para pemirsa sekalian, di dalam teks ayat ini Allah menerangkan bahwa akan datang sesudah mereka, yakni para nabi dan orang-orang soleh, yaitu khalfun, generasi pengganti yang buruk dan buruk. Keburukan dari generasi pengganti ini terbukti dengan Allah katakan, karena mereka mempunyai karakteristik adha'us sholah. Mereka itu telah menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahawat, karakter mereka adalah hidupnya mengikuti hawa nafsu. Mungkin lebih cenderung mereka untuk mengejar duniawi. Dua alasan ini di mana Allah dalam firman-Nya telah menyatakan terjadinya degradasi generasi penerus yang buruk, yang rusak. Dengan demikian, Abah akan mengkupas, akan membahas ayat ini dari awal hingga akhir. Di dalam ayat ini ada teks lafaz yang bunyinya adha'us sholat, artinya orang yang menyia-nyiakan sholat. Di dalam teks ini terdapat sudut pandang perspektif beberapa ulama. Bagian di antaranya menurut tinjauan perspektif ulama ahli fikih dalam memaknai lafaz adha'us sholat, yaitu taroku as-sholata au akharu an mawaqitiha au taroku syurutoha wa arkanaha. Menurut tinjauan perspektif ulama ahli fikih dalam teks adha'us sholat ini ada 3 poin para pemirsa sekalian yang masuk dalam kategori orang yang menyanyiakan sholat. Itu ada 3 poin. Siapa di antara umat Islam yang masuk 1 poin di antara 3, maka merekalah masuk dalam kategori adha'us sholat. Poin yang pertama, makna adha'us sholat ialah taroku as-sholata. Siapa di antara umat Islam yang meninggalkan sholat 5 waktu, mereka itu masuk dalam kategori adha'us sholat, yakni orang yang telah menyia-nyiakan sholat. Poin yang kedua,
ay akharu an mawaqitiha, yaitu orang yang telah mengerjakan sholat maktubah, bukan meninggalkan sholat. Mereka itu adalah mengerjakan sholat, bahkan mungkin mereka itu rajin sholat, akan tetapi sholat yang dilakukan ada pada waktu akhir waktunya. Seperti katakanlah Iwan sama Lalah mengerjakan sholat duhur atau asar atau maghribkah, isyakah, subuhkah, di mana mengerjakan sholat 5 waktu mulai dari duhur sampai subuh oleh mereka dikerjakan ada di akhir waktu. Para pemirsa, mereka mengerjakan sholat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, begitu pula seterusnya usolli fardhu subhi. Mungkin baru dapat 1 rakaat para pemirsa, atau dapat 2 rakaat, maka waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya sudah keluar. Artinya sholat yang dikerjakan oleh mereka itu ada di akhir waktu, terbukti dengan waktunya telah keluar dari waktu duhur, keluar dari waktu asar, waktu maghrib, keluar dari waktu isya. Itu yang dimaksud dengan ay akharu an mawaqitiha, yaitu umat Islam yang mengerjakan sholat di mana sholatnya telah mengakhirkan waktunya. Sholatnya umat Islam yang seperti ini itu masuk dalam kategori tek Al-Quran adha'us sholat, berarti mereka telah menyia-nyiakan sholat. Poin yang ketiga, di mana tinjauan perspektif ulama ahli fikih memaknai lafaz adha'us sholat ialah taroku syuru toha wa arkanaha, di mana umat Islam mereka mengerjakan sholat, bahkan rajin sholat, sholatnya getol, bisa jadi sampai jidatnya sampai hitam. Namun ketika mereka mengerjakan sholat, para pemirsa sekalian, mereka telah meninggalkan, dalam arti lain telah gugur, merojol, lepas salah satu atau beberapa di antara syarat sahnya sholat, atau telah gugur, merojol, lepas salah satu di antara rukunnya sholat. Gugurnya syarat sah sholat seperti ketika mengerjakan sholat duhur, asar dan seterusnya, semestinya dalam syarat sah sholat harus pas menghadap kiblat. Dia tidak menghadap kiblat karena ketika sholat di rumah tidak dikompas. Ketika mengerjakan sholat ternyata pakaian yang dipakai bolong pada anggota aurat yang karena teledor, atau mungkin ketika mengerjakan sholat dia punya hadas yang karena wudunya tidak sah, mandi besarnya tidak sah, atau mungkin pada waktu mengerjakan sholat para pemirsa di salah satu anggotanya terdapat cat.
Itu bagian di antara syarat sholat. Itu ada yang lepas, ada yang gugur. Atau syarat sah sholatnya telah terpenuhi, namun yang merojol, yang gugur, yang lepas itu adalah salah satu atau beberapa rukunnya sholat. Katakan saja, misalkan mereka mengerjakan sholat, Fatihahnya berantakan, atau tidak mengerjakan tumakninah, atau dalam mengerjakan sholat di sana ada syarat sah sujud, lalu syarat sah sujud tidak ditunaikan, atau ketika ruku tidak terpenuhi, ketika sujud tidak terpenuhi, ketika membaca tahiyat akhir juga berantakan. Sholat yang model seperti ini itu sama dengan telah menggugurkan, telah rontok daripada rukunnya sholat. Menurut tinjauan perspektif ulama ahli fikih, walaupun dia sholatnya rajin, getol jidatnya sampai hitam, yang kemudian tidak memperhatikan ilmunya sholat sehingga rontok rukunnya sholat, mereka itu masuk dalam kategori ayat Allah surat Maryam 59, adau sholat, sama dengan mereka hukumnya telah menyia-nyiakan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kalau sudah seperti ini, para pemirsa sekalian, betapa ruginya kalau mereka yang tidak mengerjakan sholat tidak merasa rugi, para pemirsa. Namun bagaimana ketika kita dan umat Islam sudah berupaya, berusaha memelihara, menjaga sholat, ternyata sholat yang dilakukan sia-sia hanya karena faktor mengakhirkan dari waktu sholat, atau sholatnya tidak pakai ilmu. Apa tidak rugi? Bagian diantara kerugian sholat model seperti ini, puncaknya penyesalan nanti di padang mahsyar, di mana ketika akan dihisab sholatnya semuanya bolong, artinya tidak berisi. Kenapa tidak berisi? Ya karena sia-sia. Kata-kata sia-sia itu berarti tidak ada catatannya, para pemirsa. Belum. Apa tidak terancam? Maka jawabnya pasti akan terancam. Tidak lain tidak bukan keterancamannya, yaitu kemungkinan yang terjadi akan digiring untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah makna ayat Al-Quran ada sholat. Adapun konteksnya telah dimaknai dalam sudut pandang perspektif ulama ahli fikih, mempunyai makna seperti ini, para pemirsa sekalian. Jelas dan gamblang. Kemudian lafaz atau sholat ini jika ditinjau oleh perspektif ulama ahli tasawuf, itu maknanya berbeda dengan tinjauan ulama ahli fikih, para pemirsa. Lalu bagaimana, Pak? Mana ada sholat firman Allah ini menurut tinjauan perspektif ulama ahli tasawuf? Ulama ahli tasawuf telah memaknai, telah mengartikan lafaz adau sholat itu ialah sallu walakin fa'alu al-ghibata wan namimata
wal khidda wal fitnata wal kidba wal zulma wa ghairi dhalik ba'daha fabatola sawabu sholatihim fasarat sholatuhum do'iatan. Menurut perspektif ulama ahli tasawuf, memaknai lafaz adau sholah, orang-orang yang telah menyanyiakan sholat itu ialah mereka di antara umat Islam. Mereka bukanlah meninggalkan sholat, mereka itu mengerjakan sholat, mereka itu rajin sholat, mereka itu rajin berjamaah di masjid, mereka itu getol sholat, sama juga itu sholat maktubah, sama juga itu sholat tahajud di saat sepertiga malam, sama juga itu sholat duha, sholat rawatib, di mana semua sholat yang wajib dan sunnah mereka telah dikerjakan dengan rajin dan getol. Sesudah uluk salam mereka kembali beraktivitas, ada yang kembali ke pasar, ada yang kembali ke pabrik, ada yang kembali ke kantor, ada yang kembali ke terminal, yang ke warung, yang ke sawah, yang ke ladang, yang ke dapur, yang ke sekolah, yang ke kampus. Setelah mereka kembali ke tempat masing-masing, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu rajin menggibah, mun Sunda nama ngomong kendore goreng kabatur. Mereka itu rajin mengadu domba, mereka itu rajin memfitnah, mereka itu telah berdusta, mereka itu telah berbuat dolim, mengambil, merampas haknya orang lain, termasuk para pejabat yang pada korupsi. Maka kelakuan perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam setelah sholat kemudian kembali ke tempat masing-masing mengerjakan sebagaimana pekerjaan kelakuan yang Abah sampaikan, itu berimbas, berdampak terhadap pahala sholat yang dikerjakan menjadi sia-sia. Mengapa Abah? Kok kenapa pahala sholatnya sia-sia? Pahala sholat duhurnya sia-sia, pahala sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, sholat raweh, pahalanya itu sia-sia. Dalam arti lain pahalanya hangus, lebur, terhapus. Terhapus, lebur, terbakar dengan apa? Dengan kelakuan rajin menggibah orang lain, memfitnah orang lain, berdusta terhadap orang lain, mendolimi kepada orang lain, seperti sogok menyogok, korupsi, mencuri dan sebagainya. Masuk pada aspek tinjauan perspektif ulama ahli sufi, Abah para pemirsa amat sangat prihatin adanya satu fenomena dan dinamika kayak apa serta bagaimana sekarang terjadi adanya para mubaligh, para penceramah, mereka mengaku cucunya Nabi itu loh, mengaku keturunan Nabi, tapi ketika di atas mimbar mereka itu rajin, mereka gemar untuk memfitnah. Bukan mereka itu memberikan tausiah, bukan mereka memberikan mauidhah, tapi yang menggelegar oleh mereka dalam ceramah di atas panggung isinya adalah fitnah, isinya mengadu domba, isinya mencaci maki,
isinya merendahkan orang lain. Yang lucunya para pemirsa sekalian, ada saja yang masih ngikutin itu loh. Akalnya, otaknya di mana ini? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagi abah, para penceramah, para pembalik model yang seperti ini, itu bukan penceramah. Maka saya katakan, ceramahnya mereka yang ngaku keturunannya Nabi, cucunya Nabi, lalu ceramahnya itu penuh dengan su'ul adab, penuh dengan akhlak yang tercela. Itu bukan ceramah, itu bukan mauidhah, itu bukan tausiah, itu maksiat, hukumnya adalah haram. Nanaonan itu bukan panutan, bukan jauhin. Itulah dinamika fenomena yang terjadi pada saat ini para pemirsa sekalian. Kembali lagi, Abah akan melanjutkan. Itulah makna adha'us shalah menurut tinjauan perspektif ulama ahli tasawuf. Maka karena menurut dua tinjauan ulama, yang pertama tinjauan ulama ahli fikih, yang kedua menurut tinjauan perspektif ulama ahli tasawuf, bahwa ketika mereka mengerjakan sholat, rajin sholat, getol sholat, jidatnya hitam, rajin ke masjid, rajin berjamaah, ternyata sia-sia. Yang karena mereka tersia-sia faktornya karena ngikutin hawa nafsu, maka Allah lanjutkan dalam ayatnya, apa kata Allah? Fasaufa yalqauna ghayya. Mereka yang sholatnya sia-sia, di akhir nanti oleh Allah akan dilemparkan melalui malaikat Zabaniyah, akan dimasukkan, akan dikumpulkan ke satu tempat yang namanya ghayya. Apa itu ghayya, Pak? Ada beberapa di antara ulama ahli tafsir yang telah memberikan arti serta makna lafaz ghayya dalam teks ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 59, yaitu wadin fi jahannam. Ghayya itu adalah jurang yang letaknya di dasarnya neraka jahanam, yang baunya adalah berbau busuk dan menyengat. Itulah tempatnya orang yang telah menyia-nyiakan sholat. Para pemirsa, mari kita buka akal, mari kita buka hati. Siapakah di antara sekarang yang telah menyia-nyiakan sholat sebagaimana yang tadi Abah terangkan? Apakah itu suami kita? Apakah itu istri kita? Apakah itu anak-anak kita? Apakah itu cucu-cucu kita? Apakah menantu kita? Apakah kedua orang tua kita? Paman kita? Uwak kita? Bibi kita? Kakak kita? Adik kita? Keponakan kita? Kakek kita? Nenek kita? Tetangga kita? Atasan kita? Bawahan kita? Silakan lihat. Jangan-jangan itu adalah anak-anak kita, Pak Bisa. Jangan-jangan itu adalah cucu-cucu kita yang telah menyia-nyiakan sholat. Kalau iya, itu berarti sama dengan tunggu saja waktunya. Anak-anak kita dan cucu kita yang karena telah menyia-nyiakan sholat akan terancam siksa neraka jahanam telah menanti terhadap anak-anak kita dan cucu kita, bahkan mungkin diantaranya kita. Apa nggak ngeri para pemirsa sekalian? Mungkin nggak, Pak, ulil amri, para pejabat, mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, menteri, DPR, hakim, ketua KPU, bahkan DPR atau rektor atau kepala sekolah atau guru-guru, mungkin nggak? Mungkin. Tinggal tergantung mereka
mengakhirkan sholat enggak, atau mereka ketika sholat memakai ilmu sholat enggak, yakni pakai ilmu fikih. Kalau misalkan tidak, tunggu saja saatnya. Yang benar apa Pak? Ayo kita mati, tunggu hari kiamat, tunggu pada masa didirikan oleh Allah, tunggu tentang peristiwa perhitungan amal. Kalau tidak kosong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Substansi kupasan bahasan ayat inilah bagian diantara langsung sebagai jawaban pertanyaan mahasiswi dari Unpam. Pemirsa sekalian, Abah saya mau bertanya, yang karena buta pangerinya itu mungkin akan mengancam kepada diri kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, keponakan kita, mamang kita, istri kita, suami kita. Bagaimana Bah untuk memecahkan solusinya? Jangan khawatir para pemirsa, jangan pesimis. Yang penting kita ada niat dan ada kemauan. Jangan sampai sudah akan terancam tapi tetap tidak akan berusaha, nggak ada niat, nggak ada kemauan untuk memecahkan solusi bagaimana supaya kita di akhirat nanti selamat. Lalu bagaimana Pak solusinya? Solusinya Allah telah melanjutkan firman tersebut, illa man taba wa amana wa amila sholiha. Mereka yang telah menyanyiakan sholat dan hidupnya telah mengikuti hawa nafsu, di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, itu akan selamat, tidak akan terancam masuk neraka. Solusinya ialah harus menghentikan dua poin tadi. Jangan kita masuk dalam kategori adha'us shalah, kita jangan masuk dalam kategori wattaba'us syahwat. Artinya hentikan bagi mereka yang telah meninggalkan sholat, mulai sekarang kita kerjakan sholat. Bagi mereka yang sudah sholat bolong-bolong, ayo kita tambal, jangan sampai terjadi bolong-bolong. Bagi mereka yang sholatnya sudah cukup dan tidak bolong-bolong, bahkan sampai berjamaah, bahkan di masjid, ayo kita tambal sholatnya, yaitu dengan nambalnya pakai ilmu sholat, yakni ngaji fikih, ngaji untuk memperbaiki, untuk memecahkan solusi bagaimana kita bakal akan menghadapi sidang akbar di yaumil qiyamah nanti. Allah katakan illa man taba, terkecuali orang yang mau bertobat, wa amanah, dan tingkatkan kualitas imannya, wa amila sholihan, dan perbanyaklah amal soleh. 3 poin, 3 hal ini ayat firman Allah surat Al-Maryam 59 memberikan tawaran solusi untuk mendapatkan keselamatan diri kita, keselamatan anak-anak kita, keselamatan cucu-cucu kita, keselamatan siapapun. Solusinya adalah, jalan keluarnya adalah 3 poin yang telah Allah tentukan, tetapkan dalam Al-Quran, yaitu pertama bertobat, yang kedua meningkatkan iman, yang ketiga memperbanyak amal soleh sampai akhir hayat kita. Seperti itu para pemirsa sekalian. Teks firman Allah, lafaz illa man taba itu telah dimaknai oleh beberapa di antara ulama ahli tafsir. Bagian di antara ulama ada yang telah memberikan arti serta makna lafaz illa man taba.
illa man roja'a an tarkis sholati wattiba'is syahawat wa innallaha yaqbalu taubatahu. Makna orang yang bertobat ini menjadi solusi kita selamat di akhirat. Pengertian tobat itu ialah mereka yang telah menyanyiakan sholat untuk kembali kepada Allah dengan cara yang tadinya meninggalkan sholat jadi rajin sholat, yang tadi bolong-bolong rapat, yang tadi sholatnya nggak pakai ilmu rajin ngaji. Ya Allah, parmisa, saya kalau sudah membahas berbicara masalah sholat nggak pakai ilmu sudah susah. Bagaimana susah? Sulit. Bagaimana susah atau sulit? Walaupun sebenarnya tidak. Mari kita lihat dinamika dan fenomena. Ayo buka akal kita, buka hati kita. Itu putra putri kita, cucu kita, atau diri kita sebagai suami atau sebagai istri. Ayo yang jujur, jujur sejujurnya. Pada ngaji enggak? Ya Allah ya Rabbi, ayatnya sudah jelas, Qur'annya sudah jelas, tafsirnya sudah jelas. Wong kalau ibadah sholat mau maktubah, mau sholat tahajud, mau duha, wong kalau tidak pakai ilmu itu sia-sia Pak Ustaz. Yang ngomong bukan Abah, Allah, bukan apa, bukan. Itulah tagnya adha'us sholat. Apa nggak ngeri? Ayo kita bertobat, ayo kita ngaji, panggil guru. Itu tokoh-tokoh, apakah itu PCNU, apakah itu MUI, tingkat Tangsel, apa tingkat kecamatan, tingkat desa, panggil guru, arahkan kepada umat. Ayo kita terobosan dari gebrakan taubat setangsel. Bagaimana supaya umat itu pada mau ngaji? Kalau tidak akan menjadi dosa jamaah. Apa nggak ngeri para jemaah sekalian? Ayatnya jelas, tafsirnya jelas para jemaah. Ayo. Abah mah prihatin para pemirsa sekalian. Prihatin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Prihatin betul para pemirsa sekalian. Para pemirsa yang budiman, apabila orang yang terancam di akhirat nanti masuk neraka yang karena telah menyanyiakan sholat, kemudian mereka sebelum mati telah memecahkan, mencari solusi untuk selamat di akhirat dengan cara bertaubat, meningkatkan kualitas iman dan beramal soleh, maka Allah lanjutkan ayat berikutnya, fa'ulan inka yadkhulunal jannata wala yudlamuna syai'a. Adapun mereka yang telah bertobat dari mengerjakan sholat sia-sia dan telah mengikuti hawa nafsu, dihentikan, telah ditinggalkan, yang karena bertobat, yang tadinya akan terancam disiksa masuk neraka, yang karena sudah bertobat dan meningkatkan kualitas iman dan memperbanyak amal soleh sampai akhir hayat, maka Allah nyatakan fa'ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan menjadi ahli surga. Itu solusinya untuk kita aman selamat di akhirat, kudu bertaubat. Tapi tobatnya bagi yang tinggal sholat harus qadha, bagi yang mengakhirkan sholat, rubah sholatnya ada di waktu sholat, bagi yang sholatnya tidak pakai ilmu, rajin ngaji, itu namanya taubat. Bagaimana bah saya bertanya,
Saya tiap hari sholat, rajin sholat, getol sholat, jidatnya hitam, rajin ke masjid, rajin jamaah, nggak pernah ngaji, itu namanya belum bertaubat. Kalau belum bertobat masih terancam walaupun sholatnya tiap hari di masjid. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sholat di masjid itu masuk dalam aspek fadhail, keutamaan, bukan cara sah. Tapi kalau ngaji secara sah sholat. Begitu para pemirsa. Galak sekalian Abu Bilal. Biar para sadar umat. Ya Allah ya Rabbi, prihatin bener Abel. Karena saking kasih sayangnya Abah kepada umat, ya Allah. Ayo bertobat. Panggil guru ngaji, mau peripat boleh, mau di musola boleh, mau di masjid boleh. Ngaji para jemaah sekalian. Para pemirsa yang budiman, bagaimana Abah? Saya mau bertanya. Saya umurnya sudah 80 tahun meninggalkan sholat 50 tahun. Atau saya sholat 50 tahun, bukan saya meninggalkan sholat, atau saya sholat 50 tahun Mbak, tapi sholatnya saya belum pernah ngaji, mondok enggak, sekolah madrasah enggak, di musola, di masjid ada pengajian saya enggak berangkat ngaji, manggil guru privat juga enggak. Intinya sholat saya dalam keadaan bodoh Pak. Bagaimana? Yang kemudian, atau katakan saya berikan contoh, ini terjadi kepada Wawan 50 tahun sholat gak pakai ilmu. Iwan tidak mengerjakan sholat 50 tahun. Lalu bagaimana Pak? Ya akan terancam. Tidak akan terancam, syaratnya bertobat. Yang tadi Abah sampaikan, ayo bertobat. Nah kemudian bagaimana Pak? Meninggalkan sholat 50 tahun atau mengerjakan rajin getol sholat 50 tahun tapi nggak pakai ilmu, saya bertobat qadha dari 50 tahun baru 1 tahun Mbak, baru 1 tahun. Yang belum diqadha 49 tahun. Lalu Wawan ketika baru mengqadha, baru bertobat 1 tahun, Abah, apakah ada solusi lain selain daripada qadha dan bertaubat? Jawabnya para pemirsa, kalau saja di antara para pemirsa model seperti kayak Wawan dan Iwan meninggalkan sholat 50 tahun atau mengerjakan sholat 50 tahun tapi tidak pakai ilmu, mari kita untuk membuat ruang antisipasi atau mencari solusi lain. Apakah ada Pak? Ada. Apa itu solusi selain daripada qadha, di samping juga tetap bertobat Abah? Siapa tuh nanti baru mengqadha 1 tahun kita sudah kabur meninggal dunia. Untuk mengantisipasi dan untuk mencari solusi dari sholat yang kita tinggalkan 50 tahun, sholatnya rajin lalu tidak pakai ilmu 50 tahun, itu boleh sholat yang belum diqadha untuk ditunaikan dengan cara membayar fidyah sholat. Kemudian kayak apa serta bagaimana Abah itu fidyah sholat? Kalau di dalam puasa Ramadan para pemirsa mengenal istilah fidyah puasa, seperti orang hamil, orang menyusui, seperti orang yang lanjut usia, ketika tidak berpuasa maka harus bayar fidyah. Maka barang siapa di antara umat Islam meninggalkan sholat 50 tahun yang kemudian baru mengqadha 1 tahun sudah meninggal dunia,
maka sisanya itu boleh untuk dilakukan, ditunaikan dengan fidyah. Lalu bagaimana tata caranya, Pak? Tata caranya, barang siapa yang telah meninggalkan sholat satu waktu itu untuk menunaikan fidyah, yaitu mengeluarkan beras satu sok. Satu sok itu sama dengan satu pitrahan. Satu pitrahan satu sok itu sama dengan takaran beras 3,5 liter. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu kemudian meninggal dunia, maka keluarganya boleh untuk menunaikan, membayar fidyah kepada bapaknya atau ibunya karena dia meninggalkan sholat satu waktu, yakni mengeluarkan beras 3,5 liter, para pemirsa sekalian. Lalu disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin. Bagaimana, Bah? Kalau meninggalkan sholatnya itu bukan satu waktu, sehari semalam berarti 5 waktu, maka fidyah yang harus ditunaikan, yang harus dibayarkan adalah 3,5 liter kali 5 sama dengan 17,5 liter beras. Beli lalu diniatin fidyah, lalu diberikan kepada fakir miskin. Bah, saya meninggalkan sholatnya bukan 5 waktu sehari semalam, tapi saya meninggalkan sholat adalah 10 hari, Abah. Bagaimana cara mengeluarkan fidyahnya? Berarti 3,5 liter beras dikalikan 50 waktu. Satu hari semalam kan 5 waktu, kali 10 berarti 50 waktu. 3,5 liter kali 50 sama dengan 175 liter beras. Hok, silakan beli hasil dari dagang, wahai putra putri, untuk memfidyai bapaknya atau ibunya. Beli beras 175 liter, harganya berapa silakan, baru dibagikan kepada fakir miskin. Abah, sholat yang saya tinggalkan itu bukan 10 hari, Bah, tapi sholat yang ditinggalkan oleh bapakku, ibuku setelah sudah meninggal dunia itu 1 bulan. Silakan tinggal dikalkulasi. Kalau dia ditinggalkan sholat 1 bulan dan akan menunaikan fidyah, berarti 3,5 liter dikalikan 150, jumlahnya sama dengan kurang lebih 525 liter. Silakan gajian sekarang atau tirkatul mayit, harta orang tua, jangan dibagi-bagi dulu untuk memfidyain orang tua. Beli beras kurang lebih 0,5 ton untuk bayar fidyah, bagikan kepada fakir miskin. Abah, saya meninggalkan sholat atau bapak saya, ibu saya itu bukan 1 bulan, Bah. Dia meninggalkan catatan, meninggalkan sholatnya itulah 1 tahun. Silakan dikalkulasikan saja, para pemirsa sekalian. Jika dikalkulasikan menjadi 3,5 liter beras dikalikan 1.800 waktu, jumlahnya adalah kurang lebih kalau tadi 500 ya, 500, jumlahnya kurang lebih sekitar 6 ton 300 liter, 6.000 liter, 6.300 liter. Atau kalau akan dibuat kilo, pemirsa, kurang lebih sekitar 6 ton 300 kilo. Itu kalau membayar fidyah bagi umat Islam atau ibu kita atau bapak kita atau suami kita atau istri kita yang meninggalkan sholat
selama 1 tahun yang karena belum diqadha. Itu ada solusi di dalam Islam seperti ini, para pemirsa sekalian. Meninggalkan sholat 1 tahun belum diqadha, maka harus menurunkan beras untuk membayar fidyah sebanyak kurang lebih sekitar 6 ton 300 kilo. Abah, mohon maaf Abah, saya mau bertanya, saya punya bapak, atau saya punya ibu Bah, atau saya punya suami Bah, atau saya punya istri Bah, meninggalkan sholatnya itu bukan 1 tahun Bah, tapi 10 tahun. Dulu pernah sempat bertobat, dan dulu sebelum meninggal juga pernah sempat qadha Bah, tapi yang diqadha baru 1 tahun. 1 tahun qadha jumlahnya 11 tahun meninggalkan sholat, yang diqadha baru 1 tahun. Yang belum diqadha itu 10 tahun, berarti sama dengan meninggalkan sholat 10 tahun belum diqadha Pak. Bagaimana fidyahnya Pak? Silakan tinggal dikalkulasikan saja para pemirsa sekalian. Bagaimana cara mengkalkulasikan untuk membayar fidyah terhadap siapapun di antara umat Islam? Apakah itu bapak kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita? Maka jumlahnya kurang lebih fidyah yang dikeluarkan sekitar 7.000 sekian liter, 70.000 sekian liter. Kalau dikilokan kurang lebih sekitar 70 ton, bukan 7 ton, 70 ton. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Abah, kalau meninggalkan sholat 10 tahun untuk membayar fidyah harus 70 ton. Berapa ton itu para pemirsa sekalian? Itu bagi mereka yang milioner Pak, yang orangnya kaya, yang orangnya punya. Bagaimana kalau itu terjadi bersinggungan dengan orang yang tidak punya, orang fakir, orang miskin, atau bukan fakir, bukan miskin, tapi tidak mampu? Bagaimana cara bayar fidyahnya Pak? Kalau Anda bertanya bagaimana cara bayar fidyahnya, yang kemudian faktornya karena fakir dan miskin, atau faktornya tawasud, kaya enggak tapi pertengahan tapi tidak mampu untuk bayar fidyah, kenapa Anda itu meninggalkan sholat? Lalu ketika meninggalkan sholat ada syariat disuruh mengqadha, kenapa Anda tidak menyelesaikan qadha? Konsekuensinya ulama telah beristihad untuk menyelesaikan dalam rangka ikhtiyaton, kehati-hatian di akhirat nanti. Mudah-mudahan akan dimaaf oleh Allah, yaitu dengan fidyah. Kalau sudah membayar fidyah ternyata seperti ini keadaannya, itu maka oleh karenanya jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Atau mereka di antara yang sholatnya rajin, jangan sampai meninggalkan ngaji. Kalau sudah ngaji, bayar fidyah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Konteks tinjauan syariat di mana adanya diberlakukan membayar atau menunaikan fidyah bagi orang yang hidup terhadap orang sudah meninggal dunia, yang karena fidyah sholat itu hanya berlaku untuk orang yang meninggal, bagi yang hidup tidak boleh. Itu menurut tinjauan perspektif salah satu madzhabul arba'ah ulama mujtahid, yaitu pendapatnya Imam Hanafiyah, di mana beliau telah berpendapat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in mata wa alaihi sholawatun fa'itatun wa awsa bil fidyati yu'ta likulli sholatin
nisfu sa'in min burrin kal fitrati. Itu menurut ulama Hanafiyah, para sekalian. Artinya, barang siapa yang telah wafat, barang siapa yang telah meninggal dunia, barang siapa yang telah mati, kemudian dirinya telah meninggalkan sholat, masih punya utang sholat, sholawatun pa'itatun, begitu banyak sholat yang pa'itah, yang tertinggal, yang kemudian sebelum mati dan hendak mati dalam sekarat dia telah berwasiat, hai nak, tolong setelah aku tiada umur, qadha saya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, tolong itu tanah yang berhektar-hektar jual untuk memfidai saya. Dia telah berwasiat. Maka bagi anak yang hidup, tanah itu berapa yang berapa hektar dijual untuk membelikan fidyah. Atau mungkin uang yang dibuang Arab Rabilah, belikan itu beras 70 ton yang kan 10 tahun. Itulah menurut madhab ulama Hanafiyah. Yu'ta likulli sholatin nisfu sha'in min bur. Setiap kali sholat menurut madhab Hanafiyah itu setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 1 fitrah, 3 dari setengah. Tapi menurut ulama kontemporer adalah 1 sok. Nah 1 sok itu sama, yakni 3,5 liter. Seperti itu Islam telah mengajarkan tuntunan bagaimana diri kita, bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, semuanya kalau kepingin selamat di akhirat nanti, masuk dalam aspek kajian bahasan surat Maryam ayat 59 seperti itu, para pemirsa sekalian. Itu maka oleh karenanya melalui kajian bahasan yang Abah sampaikan ini, mari kita memohon para pemirsa sekalian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan umur panjang, sehat lahir batin, diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan iman dan Islam, dan mari kita untuk diberikan taufik khusus untuk kita mau bertobat. Bertobatnya sebagaimana yang tadi Abah sampaikan. Kalau tidak, siap-siap siksa telah menanti kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.